Halo sobat bola.com, akhirnya kita balik lagi di program yang tadinya gua pikir bakal nggak lanjut nih Bro Mek. Apa namanya Bro Mek? Kita kembali lagi dengan Bola Break. Ya, gua Gregah ya, perkenalan ulang nih. Gua Gregah Nuriksani dan ini gua tetap masih bersama partner gua yang mukanya lagi serius banget kayaknya nih. Bos kita tuh udah bilang nih, produser kita, jangan serius-serius amat. Serius ya, berarti kita sekarang bahasa yang tenang-tenang aja nih ya. Nama lu siapa, kenalin dulu. Oh, nama gua Hendri Wibowo. Ya. Hendri Wibowo. Instagramnya nggak ya? Jadi ini tadi kan ngomong nggak boleh terus-terus amat nih. Emang kita mau bahas apa sih kali ini Bro Mek di episode ke 2165? Buset, udah kayak ini nih, apa noktah merah perkawinan tuh. Banyak banget episodenya tuh. Banyak banget ya benar-benar. Ya, kita membahas yang lagi hot nih kan. Meskipun timnas Indonesia gagal di Piala Asia ya, tersingkir di babak 16 besar, tapi ada kabar baik ya, dari timnas e-sportnya. Timnas e-sport berhasil menjadi juara di e-sportnya Piala Asia lah gitu ya, bisa dibilang seperti itu, dan ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar dan timnas Indonesia menjadi juara, dan semakin spesialnya adalah mereka mengalahkan Jepang nih. Nih, bahkan udah rame nih apa di netizen kan, bolehlah Jepang menciptakan PlayStation ya kan? Tapi Indonesia yang menang ya kan. Kan merek-mereknya Konami ya. Luar biasa. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ngomong terima kasih ini dong, ucapkan selamat nih kan. Benar. Buat Rizky Fadian, ada Akbar Paudi dan Elga Cahya Putra nih. 3 pemain yang membuat Indonesia bisa menjadi juara di Piala Asia dan mengalahkan Jepang dengan adu penalti ya Bro Mek ya. Kalau menurut lu gimana nih sukses Rizky Fadian dan kawan-kawan ini? Gokil sih adik-adik Akademi Rental PS kita. itu sebuah komplimen ya, bukan ledekan ya. Maksud gua gini, itu kan berarti mereka history maker ya. Iya. Pembuat sejarah, karena kan untuk kali pertama langsung nih tinta emasnya tuh ditorehkan sama adik-adik kita. Dia usianya berapa sih? Gua enggak nyebutnya adik-adik aja. Ya pokoknya mukanya lebih muda dari kita aja. Lo aja. Rizky Fadian apa Faidan? Rizky Faidan. Ingat namanya ada tuh. Ada produser kita namanya Rizky Faidan. Nah, tadi nyampe mana gue lupa jadi ya. Oh ya, jadi history maker ya, karena baru kali pertama, dan ini sebenarnya kalau gue baca-baca ya, gue sebenarnya ngikutin dari fase knockoutnya aja sih. Ternyata formatnya itu, atau bukan format, ada beberapa hal yang mirip sama Piala Asia beneran, dalam tanda kutip beneran. Jadi tuh grupnya tuh kecuali Irak itu sama semua tuh, ada Vietnam, ada Jepang. Yang Indonesia maksudnya? Yang tim Indonesianya. Jadi Piala Asia e-sport itu ternyata formatnya sama kayak yang di Piala Asia. Ini ya. Ada 24 tim, cuman beberapa tim memang memutuskan untuk nggak nurunin skuadnya, anggotanya ke Piala Asia e-sport. Termasuk salah satunya Irak. Gue nggak tahu, mungkin di Irak nggak ada rental PS kali. Nggak tertarik mereka main PS. Nggak tertarik main PS, bener. Sibuk kayaknya. Sibukan doel halain apa tuh. Jadi gitu. Lalu ada masih menarik lagi nggak nih soal sukses adik-adikan PS kita nih? Yang menarik sih akun Instagram dari FIFA eSport nih bahkan nih, ya kan. Dia menyamakan sukses dari Rizky Faidan dan kawan-kawan ini seperti saat Lionel Messi menjadi juara Piala Dunia. Karena kebetulan nih mereka sama-sama memeluk pialanya saat menjadi juara kan. Oh, yang tiduran lagi nih. Bener. FIFA eSport sampai bikin caption ya kan, bikin unggahan tentang disamain dengan Lionel Messi. Ini menurut gua sangat luar biasa sih kalau menurut gua kan. Ntar orang pada salah sangka nih, FIFA eSport itu bukan yang gamenya ya, tapi FIFA ya. Jadi yang bukan, maksud gue gini, FIFA kalau Instagram tuh FIFA E. Jadi itu bukan, ntar dikiranya dari FIFA e-sportnya nih. FIFA e-sportnya kan udah ganti nama jadi EA Sports FC kan. Iya betul. Jadi yang FIFA tapi yang ngenaungin e-sportsnya gitu. Dapat pengakuan tuh berarti ya. Iyalah, itu udah paling tertingginya dari e-sport ya kan. Berasa juara dunia dong Bro. Ngalahin Jepang lagi. Yang punya PS. Bener, yang menciptakan PS tapi kalah sama Akademi Rental ya kan. Dan balik lagi nih, kalau menurut lu ini hasil yang mengejutkan atau enggak sih? Mereka bisa mencetak sejarah di Qatar ini. Buat gue sangat tidak mengejutkan ya, bangga pastinya, karena apa? Ini tuh udah kayak gimana ya, kalau pemerintah kan kemarin politik-politik tuh nawarin program 1 kelurahan 1 nakes ya kan? Ya kan? Kalau di Indonesia tuh kayaknya 1 kelurahan 1 rental PS tuh ya. Ya nggak Bro Mek? Setuju nggak Bro Mek? Setuju, harus. Itu pasti gue coblos tanggal 14 nanti. 1 kelurahan 1 rental PS daripada 1 nakes. Kopru malah 1 gang 1 rental ya. Artinya gini, sedikit. Artinya gini, memang
tidak mengherankan karena ya memang sejak kecil grassroots-nya itu emang udah kayak udah berkembang sedemikian rupa. Ibaratnya gini lah, ini tanah nih lu sebar benih unggul, tiba-tiba dia nongol sendiri gitu. Nah itu sih yang seharusnya mungkin yang jadi faktor kuatnya lah Indonesia bisa ngomong banyak, karena gak cuman e-footballnya doang. Betul. Yang juara dunia Mobile Legends juga udah pernah, kemudian Valorant, PUBG, Counter Strike itu nama Indonesia disejajarkan dengan tim-tim elit lah atau pro player elit di seluruh dunia gitu. Jadi ketika Indonesia juara e-football Piala Asia, nggak mengherankan dan semakin menegaskan posisi Indonesia di game virtual, begitu Bro Mac. Ya ini nggak sia-sia lah ya, bocil-bocil pada mabar lah ya. Ya iya bener, makanya nih kalau buat mama, bapak ya yang punya anak ya, kalau anaknya lagi main HP gitu, selama dia udah belajar, dia udah makan, wah ini bagus biarin nih. aja. Bagus nih, Gitu. sarannya bagus ya. Apalagi kan anak-anak tuh sebenarnya harus dibiarin main banyak-banyak daripada ini loh. Kalau menurut gue ya. Tapi ya jangan ditiru juga. Jangan mentah-mentah juga dia. Intinya ya begitulah. Maksudnya biarkanlah anak-anak mengembangkan bakatnya, minatnya. Kalau emang dia suka di game, asalkan porsinya cocoknya udah kayak program ini parenting gue ya. lanjut. Ya kalau gue mau nambahin lo aja nih, Okay. gue berbicara lebih lebarnya. Karena kan tadi udah lu bahas sempat kan, bahwa sebenarnya di e-sport ini Indonesia tidak hanya kuat di sepak bolanya aja kan, dan bahkan di Mobile Legends dan di game-game lain pun Indonesia sangat kuat ya. Dan bahkan di SEA Games 2023 di Kamboja, e-sport ini menjadi juara umum di kontingen Indonesia dengan 3 medali emas dan juga 2 medali perak. Ini membuktikan kalau memang e-sport ini salah satu olahraga andalan Indonesia nih kan. Yeah. Dan bahkan saat ini sedang direncanakan e-sport ini masuk ke Olimpiade juga. Oh ini kalau Olimpiade masuk e-sport, kans Indonesia untuk nambah medali emas tambah gede kan. Sama ini kan hanya dari bulu tangkis, ya kan, dari angkat besi. Kalau e-sport akhirnya bisa ada di Olimpiade, wah ini bisa jadi andalan Indonesia juga nih ya kan. Lo ikut lah. Mario Bros. Gue Harvest Moon aja lah. Harvest Moon. Gak ada ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngundang praktisi atau pelaku e-sport lah ke sini ya. Yeah. Diajak ngobrol tuh sebenarnya gimana sih olahraganya, atletnya tuh olahraganya, maksudnya latihannya tuh gimana sih, kenapa e-sport bisa masuk ke nomor olahraga apa enggak ya segala macemnya gitulah. Yeah. Karena menurut gua bakal menarik sih kalau misalkan praktisinya langsung nih yang jelasin nih soal dunia e-sportsnya, begitu Bro Mike. Iya. Nostalgia. Oh ya, ini nostalgia nih. Kita akan nostalgia tentang PS sendiri kita nih. Pengalaman lu lah tentang pengalaman main gua. PS nih. Gua termasuk orang yang kurang beruntung sebenarnya waktu zaman kecil karena setiap kali gua minta dibeliin PS, terutama PS ya. Itu enggak pernah dikasih sama bokap. Katanya buat apa PS, tapi tahu-tahu besoknya dibeliin Nintendo kayak gitu-gitu gua. Iya. Tapi kan Game Boy enggak Game Boy? Game Boy kok pokoknya masa kecil gua sedih lah pokoknya. Sedih gitu. Tapi namanya bocah kan ya selalu bisa nyuri-nyuri waktu. Akhirnya ada rental PS, ya udah gua manfaatin di situ tuh untuk main Master Liga tuh kalau gua dulu tuh. Master League lah itu ya, Master League. Tuh ya, Master League ya. Itu gua masih inget nama-namanya tuh, kipernya Ivanov. Terus ada Miranda, nah ntar ada grafisnya nih. Itu tuh kalau ini ya versi pabrikan itu. Versi pabrikan. Belum ada jual-jual pemain, jual beli pemain tuh ya. Jual beli pemain bisa, cuman defaultnya tuh pemain defaultnya tuh nanti ngomong sama Bayu, suruh kasih iniannya, suruh kasih formasinya tuh, yang sebelah kiri tuh pemain originalnya tuh. Itu gue masih ingat tuh Ivanov tuh kiper andalan gue tuh. Sebenarnya itu mungkin representasi Igor Akinfev ya dulu ya, eranya tuh. Igor Akinfev kipernya CSKA Moskow gitu. Terus ada Miranda tuh kalau nggak salah dari Spanyol deh. Mungkin itu Morientes gitu ya, kita kan nggak tahu lah. Kalau lu punya memori kenangan apa soal? Waduh, banyak lah nih kalau soal. Kebetulan gua besar itu di era PS1 PS2 lah ya kan. Dan kita dulu di era gua ini belum ada tuh namanya PES ya kan, dulu mainnya Winning Eleven. WE ya kan. Dan ini gue yakin nih sahabat bola.com juga ada nih yang ngejadiin Roberto Carlos jadi striker ya kan. Gara-garanya apa? Sprintnya kenceng, tendangannya juga ini juga kan. Tendangannya keras banget kan. Roberto Carlos jadi striker tuh andalan banget tuh. Sama gelandangnya Jajai Okocha. Tendangannya kenceng banget tuh Bro Mek ya kan. Sama belum lagi Ronaldo ya kan, Rivaldo sama Shevchenko. Wah, dulu top lah era-era. Lu berarti kapan? 2000-an ya, 2000-an awal ya? Iya. 2000-an awal tuh PS1 tuh. Nah, tapi kalau gue tetap
patokannya tetap gini, acuannya bakat doang, talenta doang tuh nggak akan bisa jadi buah manisnya gitu kalau nggak ada sistemnya di situ. Dan ini ternyata si Faidan dan kawan-kawan itu ya memang atlet pro, terus memang dinaungi oleh IFEL. IFEL tuh kayak apa berarti liganya e-sport untuk game sepak bola ya, e-football sebutannya. Gitu. Lu mungkin bisa ceritain gimana perjalanan IFEL tuh? Gue baca di Instagramnya itu, wah sampai merinding gue jujur aja. Merinding ya. Keren banget soalnya, men. Ya ini kompetisinya sangat menarik sih menurut gue ya. Dari 2020 dibangun mereka nih dari 2020 tuh kapan? 2020. Iya 2020. Iya kan. Ini dari turnamen dari garasi doang bro Mek. Ya kan dari garasi ya kayak rental biasa gitu kan. Mereka bikin kompetisi dan akhirnya sekarang menjadi sangat besar kan. Dan bahkan sudah sangat serius nih di 2022 mereka sampai mengundang gitu ya pro player dari luar negeri untuk bisa seperti sharing ilmu lah ya kan, bagaimana mereka bermain di sana. Dan ini memang itu tadi ya seperti yang lu bilang, ini salah satu kunci lah bagaimana e-sport Indonesia juga bisa sangat bagus ya di e-footballnya, karena memang kompetisinya pun berjalan sangat profesional gitu meskipun baru di tahun 2020, tapi semakin tahun e-football di Indonesia ini memang semakin bagus lah kompetisinya kan. Iya, soalnya kalau nggak ada kompetisi, ibaratnya nih lu ngelewat gang ada bocil mabar doang ya, paling ujung-ujungnya kalau nggak jadi joki jadi streamer YouTube gitu. Gua ya itu mah asumsi gua doang ya. Kalau ada mungkin omongan gua nyelekit mohon maaf, tapi maksud gua adalah pentingnya sebuah wadah di situ. Okay. Ada yang badan yang menaungi, yang menciptakan sistem sedemikian rupa sehingga tuh arahnya jelas, karirnya jelas. IFEL tuh kalau nggak salah dulunya itu sempat dikerjain di warung, sampai di rental, di garasi rumah orang, terus sampai akhirnya berkembang jadi ada liganya. Dan buat informasi juga, Faidan itu dulu pernah tergabung di PSS Sleman. Buat yang ininya ya, Liga 1-nya ya. Iya, kompetisi antar klubnya itu. Dan ada juga Persija juga ada atletnya juga. Kemudian ya dari situ yang terbaik akhirnya ya jadi atlet tercipta dari liganya. Gitu bro. Ini aku ada sangkut pautnya sama yang sepak bola beneran ya. Maksudnya atlet terbaik itu akan lahir dari liga yang bagus juga. Jadi maksud gua tadi kenapa gua bilang kalau misalkan cuman sekadar mabar-mabar, mohon maaf ya, buat iseng juga semua bisa gitu. Tapi kalau untuk jadi atlet profesional, itu dia harus lewat sistem yang rapih begitu bro Mek. Iya, dan sahabat bola Tom juga harus tahu bahwa e-sport ini bahkan sudah punya asosiasinya sendiri kan. Ada pengurus besar e-sport Indonesia atau ISI, ini menunjukkan keseriusan lah dari e-sport ya di Indonesia. Oke, sahabat bola.com, kita nanti lanjut ke segmen kedua, kita akan membahas sepak bola internasional bersama tetap temen gua Grega Nuriksani. Sampai jumpa di segmen kedua. Main PES yuk. Balik lagi di segmen kedua, masih di program Bola Break yang tadinya gue pikir bakal tidak dilanjutkan bro Mek ya. Nah tadi seperti yang bro Mek yang seperti lo bilang, kita mau bahas isu-isu internasional nih. Sebenarnya ada banyak nih, banyak banget ya. Cuman kita sepadat-padatnya, seringkas-ringkasnya gitu. Yang pertama ada dari apa dulu nih bro Mek? Ya dari Liga Inggris nih, menurut gue kabar paling mengejutkan lah ya di periode Januari-Februari, karena tiba-tiba seorang Jurgen Klopp, tidak ada angin, tidak ada hujan nih, mengumumkan dia akan meninggalkan Liverpool di akhir musim. Mungkin di Liverpool hujan kali. Hujan kali. Musim hujan ya. Musim dingin. Dan ini ya akan menjadi apa ya? Buat Liverpool akan sangat karena selama ini mereka sangat dikenal Jurgen Klopp banget lah ya kan, sosok pelatih yang bisa membangkitkan lah seorang Liverpool, tim Liverpool yang sangat lama lah terkubur begitu kan, sekarang menjadi tim besar lagi. Dan menurut lo siapa nih sosok pelatih yang paling layak lah untuk menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool? Ya sebelumnya kali gue mau sedikit merangkai kata ya. Asik. Buahnya jadi buah tidak jatuh gitu. Bukan maksud gue. Ya apa yang lo lihat Liverpool sekarang itu adalah buah dari proses apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Percaya proses ya. Percaya proses sejak pertama kali menangani. Karena dulu waktu pas pertama kali datang skuadnya nggak bisa dibilang campuran lah, yang grade A ada, yang grade B ada gitu. Karena bahkan dulu dia sempat kesulitan diterpa badai cedera. Itu sampai dia pinjam kalau nggak salah pinjam Stephen Colker. Itu back cuma main 4 kali ya.
2 kali diantaranya itu jadi striker. Saking puyeng karena pemain skuadnya tipis dan ya itu dia lah. Maksudnya skuadnya biasa aja. Tapi maksudnya begini, apa yang telah Jurgen Klopp berikan itu bukan cuma buat Liverpool sih kalau menurut gua, tapi buat sepak bola di Liga Inggris, di Premier League juga di Eropa. Gitu. Nah ini pentingnya sebuah kesabaran terus sebuah kepercayaan proses yang tadi lo bilang gitu hingga akhirnya terbentuk Liverpool yang seperti sekarang gitu. Naik turun performa pasti pernah karena kan nggak langsung juga Jurgen Klopp juga nggak langsung gacor ya. Bim salah bim. Nggak langsung bim salah bim, nggak langsung sulap, tapi dia butuh proses, butuh pemain-pemain yang menurutnya pas dia bawa, dia beli, dia pinjem, yang nggak pas dia pinjemin atau dia lepas segala macamnya gitu. Jadi menurut gua tadi apa pertanyaannya? Siapa yang paling cocok? Jurgen Klopp. Waduh susah banget bro, kayaknya nggak ada nih kayaknya jadi. Nggak ada. Tapi gue mau ngutip. Paling mendekati. Lo berharap gue nyebut Jose Mourinho? Enggak lah. Jose Mourinho kan kandidat pelatih ini timnas Indonesia katanya. Iya. Kata siapa? Nggak ada. Lo bikin gosip banget. Sebenarnya orang mungkin banyak yang berharap sama Xabi Alonso ya. Oh iya. Dia kan mantan pemain, legenda juga di situ. Terus gue lupa nih siapa yang ngomong, dia ada yang bilang kalau pelatih. Kenapa banyak pelatih baik, pelatih yang sukses itu berasal dari gelandang. Nah, Xabi kan dulu gelandang tuh. Cuman masalahnya adalah sejujurnya gue ragu kalau Xabi bisa nerusin apa yang Klopp sudah ciptakan ya. Karena apa? Karena dia masih seumur jagung jadi pelatih juga, jadi manajer. Walaupun ya kebetulan di musim ini pun gacor dia bersama Leverkusen ya. Bayer Leverkusen di Bundesliga kan dia belum pernah kalah. 20 kali main, 16 menang, 4 imbang kalau nggak salah tuh. Gue inget tadi gue baca di sini. Iya, belum pernah kalah lah intinya kan. Iya, belum pernah kalah gitu. Nah, mereka ada di atas Bayern Munchen sekarang. Langganan juara Bundesliga ya. Beda 2 poin kalau nggak salah. Dan gue mau ngutip ucapannya Glenn Johnson. Glenn Johnson dia mantan back Liverpool ya. Pernah main bareng juga sama Xabi dan dia bilang kalau disuruh sebut satu nama ya dia bakal jawab Xabi. Cuman dia ditakut-takutin nih. Xabi itu ditakut-takutin dalam artian siapapun manajernya atau pelatihnya, dia kalau mau melatih Liverpool itu pasti tekanannya berat. Karena ya tadi yang gue bilang meneruskan blueprintnya yang sudah dicetak sama siapa Jurgen Klopp ini nggak akan mudah dan tapi ada tapinya nih. Dia bilang gini, kenapa gue percaya, kata Glenn Johnson pakai bahasa Inggris ya. Kenapa saya percaya kalau bukan bahasa Sunda bukan lain bukan bahasa Sunda. Dia bilang begini, tapi kenapa Xabi adalah orang yang paling cocok di antara sekian kandidat ya. Nanti lo sebutin deh kandidat yang lainnya. Karena supporter Liverpool maksud gua itu bakal ngasih waktu lebih banyak buat Xabi kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi. Nah, ucapannya Glenn Johnson langsung dipotong tuh karena beberapa sebelumnya juga beberapa manajer sebelumnya juga ya pernah di posisinya si siapa, contohnya Kenny Dalglish pun pernah melatih Liverpool tuh. Itu pun ya nggak lama usianya dan tidak ada tuh rasa-rasa percaya yang diberikan oleh supporter kepada Kenny Dalglish saat itu. Nah makanya pas dia Glenn Johnson ngomong gitu, kok gue malah jadi ragu gitu. Walaupun gue sepakat kalau Xabi bakal orang yang paling cocok sih kalau menurut gue. Cocok karena rekam jejaknya bagus ya. Betul. Dan kalau gue lebih ke faktor ini bro, Mac. Gue khawatir justru Klopp ditinggalkan Liverpool ini akan mengembalikan Liverpool ke setelan pabrikan lagi, ke setelan yang awal lagi nih. Yaitu menjadi tim yang bisa dibilang sangat kesulitan lah. Dan sama-sama lah kita lihat sekarang bagaimana kesusahannya seorang tim seperti Manchester United sejak ditinggal oleh Sir Alex Ferguson kan. Dan bahkan MU sampai sekarang setelah berganti-ganti pelatih dari Jose Mourinho, David Moyes, dan sekarang Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, belum ada yang bisa mengembalikan era MU seperti Sir Alex Ferguson. Dan inilah yang gue khawatirkan kalau Liverpool kehilangan Jurgen Klopp nih. Apalagi seiring dengan kabar mundurnya Jurgen Klopp, ada juga isu-isu banyaknya pemain Liverpool bintang-bintangnya bakal cabut juga nih ya kan. Salah satunya Mo Salah lah ya kan. Mo Salah yang sebenarnya kalau Mo Salah ini memang sudah diisukan pindahnya sejak beberapa musim terakhir kan. Dan mungkin ya dengan kepergian Jurgen Klopp ini akan membuat seorang Salah ini semakin ya udahlah ngapain lagi gue di Liverpool ya kan. Udah menang semuanya lah. Gitu. Klopp pun akhirnya pun udah cabut gitu kan. Ini sih yang lebih gue khawatirkan, siapapun pelatihnya, entah itu Xabi Alonso atau nama-nama lain, yang pasti seperti tadi yang lu bilang semua butuh proses ya kan. Apalagi Jurgen Klopp ini juga
membangun Liverpool ini memang benar-benar dari nol kan, Iya. sampai akhirnya mereka bisa juara Liga Inggris, bisa juara Liga Champion dan bahkan semua trofi lah ya bisa klub raih, dan bahkan satu-satunya tim yang bisa menggoyang hegemoninya Manchester City kan sejak eranya Sheikh Mansur di sana ya cuma Liverpool doang kan, otomatis kan. Itulah. Dan jika kita ngomong kandidat lain ya, tadi kan lu ngomong si Xabi Alonso, kalau gue punya kandidat lain yaitu pelatihnya si Brighton sekarang, Roberto De Zerbi nih. Ini pelatih yang juga menurut gue pelatih muda, pelatih dengan taktik yang menurut gue lebih modern lah ya kan di Liga Inggris. Ya. Betul, dia ini kayak menggabungkan bagaimana seni bertahannya Liga Italia terus digabungkan dengan taktik menyerang ala Liga Inggris lah, ya kan. Dan terbukti ya Brighton dengan tim yang menurut gue pemain-pemainnya ya biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada pemain bintang, tapi bisa disulap lah seorang Roberto De Zerbi menjadi tim yang sangat menyulitkan dan bahkan saat bertemu tim papan atas pun sering menyulitkan gitu kan, sering mengalahkan juga tim-tim dari yang papan atasnya gitu kan. Soal gitu. De Zerbi soalnya udah bisa diprediksi sih karena dia sukses kan itu kan, ini kan rancu nih, sukses itu apa sih bentuknya? Sukses kan apakah dalam bentuk trofi atau dalam bentuk apa? Karena kalau ngomongin soal sukses, dia pun sukses bersama Sassuolo sebelumnya. Iya, betul. Sukses tuh bisa menempatkan Sassuolo di Liga Italia stabil di posisi 7 besar, 8 besar waktu itu. Hampirnya dia dipinang ke, kalau nggak salah dia ke Shakhtar dulu deh. Iya. Baru habis itu ke Brighton nggak sih? Iya kan? Nah, ya itulah dia maksudnya tolok ukur dari sukses itu yang seperti apa? Gitu. Kalau sukses seperti meraih trofi, treble dan lain sebagainya, ya Klopp dulu awal-awal juga nggak ini ya, iya betul. Iya, kayak apa sih? Ya kayak ya udah lu gue kasih kesempatan musim depan. Nggak juara juga, belilah dia Luis Suarez, belilah dia pemain-pemain yang dia mau. Lepas dia Daniel Agger ke mana nggak tahu, ya ibaratnya kayak begitulah, ini butuh proses lah gitu. Dan kita geser lagi nih di isu yang cukup menarik juga nih kan, ada ide-ide membuat Piala Dunia tapi Piala Dunianya untuk usia di atas 35 tahun Bro Mac. Oh ini menarik banget nih ya kan. Ini jadi Piala Dunia aki-aki nih kan. Piala Dunia aki-aki. Dan ini menariknya, ini idenya dari Elite Player Group ya. Ini mungkin ya bisa dibilang asosiasi para pemain-pemain yang memang sudah pensiun lah gitu kan, dan mereka menelurkan ide ini. Dan yang menurut gua sangat menarik adalah banyak sekali nama-nama pemain top ini yang sudah menyatakan sikapnya ingin tampil di Piala Dunia U35 ya. Ini itu tahun kapan tuh rencananya? Di pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun ini? Iya. Pertengahan tahun ini kan ada Piala Eropa harusnya tuh. Nah itu mungkin ya karena mereka juga nggak main juga kan. Oh iya. Kalau kata videografer bola.com itu untuk mengakomodasi Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi katanya. Lo setuju gak tuh? Ya kalau menurut gue sih ya kompetisi ini emang lebih cocok untuk para pemain yang memang udah pensiun dari sepak bola sih. Lebih baik yang udah pensiun aja gitu ya. Berarti kalau Ronaldo masih main tuh semalam dia ngamuk-ngamuk dia tuh kalah tuh sama Al Hilal tuh. Dan apalagi kan ini regulasinya gue baca ada beberapa regulasi yang memang tidak seperti sepak bola konvensional nih kan. Bahkan pertandingannya hanya 70 menit salah satunya. Ini yang memang ya ini usia-usia yang cocok lah untuk para pemain yang udah uzur kan. Iya, usia-usia yang lagi lucu-lucunya gitu kan. Jadi cuma 70 menit. Iya, 70 menit. Tapi permainannya itu mini soccer apa 11 lawan 11? Lapangan konvensional 11 lawan 11. Iya. Buat siapa aja pemainnya sih yang mau ikut, yang udah daftar nih. Yang udah registrasi siapa aja? Ya tadi gue sempat baca ya kayak di timnas Italia bahkan nama-nama kayak Francesco Totti. Oh, berarti per negara gitu. Iya, per negara Piala Dunia, Bro Mac. Berarti kalau timnas Indonesia ikut apa enggak? Timnas Indonesia berarti siapa aja tuh? Banyak ya? Banyak lah. Ada Ismet, ex timnas ya kan, Bambang Pamungkas ya kan. Tapi kita nggak tahu nih apakah timnas Indonesia bakal diundang atau enggak nih kan. Oh diundang apa gimana? Ya nggak tahu nih gimana. Nah ntar kan tadi dia bilang apa? Elite Group ya? Elite Group. Nah itu coba masukin ke grupnya coba. Ya sama-sama kita tunggu lah ntar gimana regulasinya. Pasti sini ini ide menarik nih kan. Khususnya buat kita lah penggemar sepak bola yang mungkin udah lama lah nggak ngelihat aksi-aksi pemain-pemain yang ya seperti tadi kan. Ada Materazzi, ada Totti di Inggris tadi. Ada Michael Owen, ada Steve McManaman ya kan. Ini kan nama-nama yang dulu bisa dibilang di sepak bola ini sangat top lah ya kan. Dan kita pasti merindukan aksi-aksi mereka, dan jika memang kompetisi ini akan digelar ya sangat menarik lah. Cuman Bro Mac ngomongin ide yang tadi bagus. Nah ini muncul lagi ide baru nih, ini fresh nih. Itu bukan kemunculan, ide atau wacana soal adanya kartu biru. Oh, kartu biru. Dua kartu kurang apa gimana sih? Banyak banget kartu.
Mending kan kartu sehat kartu apa kan ya, kartu BPJS, iya segala macem. Nah, ini yang gue bingung nih wasit ntar gimana ngeluarin nih, mulai nyari yang kuning merah sama biru yang mana nih? Nah, yang gue tahu kartu biru itu akan berbarengan dengan peraturan yang namanya Sinbins. Sinbins tuh kalau bahasa Indonesianya bisa diartikan sebagai kotak pendosa lah gitu, kotak pendosa. Nah, dan ini tuh sebenarnya ada di olahraga kartu biru tuh. Diterapkan di NFL. NFL lagi. Apa namanya? Hoki es sama rugby gitu. Dan kartu biru ini dikeluarkan bukan profesional foul, tapi lebih ke misalkan adu bacot gitu bro. Kan iya, banyak tuh. Ya pemain yang terlalu agresif, memprotes wasit terlalu keras. Ya itu juga termasuk salah satunya. Gitu, dan itu dirilis atau diwacanakan sama IFAB atau Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional. Itu dewan atau payung atau paguyubannya yang bikin peraturan sepak bola atau IFAB tuh. Jadi sebenarnya legal sih gitu. Cuman lucunya nih ditentang sama Bapak Severin, presidennya UEFA. Begitu. Katanya nggak usah dianeh-anehin lah bola gitu. Udah biarin aja begini gitu. Kalau kata netizen gue setuju banget nih. Dia bilang gitu. Bahwasanya kalau tidak ada yang rusak tidak usah diperbaiki kayak gitu. Lu setuju nggak? Lu setuju sama kartu birunya? Kalau gue sih mungkin gue tim yang setuju ya. Karena sekarang ini orang-orang ini melihat sesuatu yang baru itu memang selalu seperti yang kontra gitu kan. Kalau kita bicara contoh di sepak bola VAR lah ya kan. Yang yang sempat di awal-awal ini penuh kontroversial lah ya kan. Tapi akhirnya berangsur-angsur pun meskipun lama-lama diterima juga kan, dan ini gue yakin juga hal sama akan terjadi untuk kartu biru ini. Dan ini memang sebenarnya dari satu sisi memang memperibet ya kan. memperibet tugas seorang wasit kan, yang tadi seperti gue bilang nih. Ini kartunya tambah banyak ya kan. Ada 3 kartu nih, biru, merah sama kuning, tambah ribet aja ntar kan. Sebenarnya ada 4 kartunya. Satu lagi kartu putih. Itu buat apa itu? Kartu putih. Menyerah. Bukan. Enggak, kartu putih itu hanya dipakai 1 kali sepanjang sejarah, dan itu baru tahun lalu 2023 bulannya gue lupa bulan apa. Yang jelas itu di pertandingan kompetitif, pertandingan resmi profesional di Liga Portugal perempuan women. Saat itu Benfica lawan Sporting CP, Sporting Lisbon, Sporting Club de Portugal. Jadi kartu putih itu dikeluarkan oleh wasit itu perempuan juga ya, karena kan sepak bola wanita kan. Liganya liga wanita. Nah, kartu putih itu dikeluarkan ke arah tribun penonton. Ke penontonnya, gua nggak tahu tuh penontonnya siapa, yang jelas. Jadi di pertandingan yang dimenangin sama Benfica 5-0 itu rival banget ya Sporting sama ini ya. Ngomong-ngomong, jadi penontonnya ramai banget itu di situ. Walaupun sepak bola perempuan. Anyway, jadi kartu kuning itu dikeluarin, kartu putih itu dikeluarin ke arah tribun penonton karena penonton yang ada di tribun tersebut itu minta bantuan kepada tim medis, teriak-teriak. Wah, ini ada penontonnya yang pingsan, semaput segala macam lah. Dipanggil sampai akhirnya itu menarik perhatian dari si wasit ya kan. Wasitnya kan, wah ada apa sih ini gitu. Ternyata akhirnya dikasih waktu buat tim medis untuk ngecek. Ketika udah kondusif, dilanjut, nah dia kartu putih gitu. Jadi tidak selamanya kartu itu jelek ya. Ada kartu yang bagus juga, kartu putih. Gitu. Ada kartu untuk itu berarti bentuk apresiasi dong. Betul, gitu ya. Apresiasi begitu. Ada lagi kartu, mungkin kartu BPJS itu juga positif ya. Kartu tilang enggak positif. Apalagi kartu yang positif bro. Banyak lah pokoknya. Kartu asuransi positif ya. Kartu joker positif kan, berarti bagus kan. Kartu Uno, ini main kartu nih, main gaple. Oke deh. Oke, sahabat bola.com, sampai bertemu lagi di edisi Bola Break berikutnya, tentu saja dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tentu saja tetap bersama gue Henry Wibowo, gue Greg Handuriksani, dan jangan serius-serius. Ingat ya, jangan serius-serius. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa tetap video.com. Apa tuh video.com? Stop nonton bajakan maksud gue. Berhenti nonton bajakan dan langganan lah, murah kok. Lo beli ini aja bisa, lo beli pulsa paketan 50.000, ratusan ribu ya. Sampai 200.000 sampai lo bohongin nyokap lo, bilangnya mau buat beli LKS nggak tuh, buat beli pulsa bisa. Masa beli 25.000 paling murah ada kok. Ya, jadi stop, berhenti nonton bajakan dan nonton liga-liga terbaik di Eropa hanya di video.com. Dan jangan lupa juga ikutan nobar bola.com juga nih. Yoi. Premier League kan. Ya, dan tiketnya bisa dibeli di Universe. Wah, itu yang paling penting tuh. Itu dia. Tiketnya, registrasinya, daftarnya harus melewat aplikasi Universe App. Itu ada di Play Store dan
Play Store sama App Store. App Store. Jadi yang lu pakai iPhone bisa, lu yang pakai Android juga tetap bisa. Oke. Dadah.